Kak. Eh, untuk selanjutnya, sekali lagi informasi kami tujukan kepada siswa-siswi SMA Negeri 1 Playan yang belum presensi kehadiran nanti bisa di sebelah stand alumni yang terdapat di depan panggung Metamorfosa berhadapan dengan panggung Metamorfosa. Saya ingatkan lagi untuk jangan lupa presensi. Kak Nesa, ini terlihat sangat sibuk sekali ya Kak. Iya, Mulai betul. dari kelas 10, kelas 11 yang sibuk menata standnya masing-masing. Mungkin kita jargon dulu ya Kak. Oh iya, boleh sekali lagi. Untuk semangat kita pada pagi hari ini, salam satu jiwa. Wabita Jaya. Dan bagi teman-teman yang ingin berkeliling ke stand, ini di tenda sebelah utara yang berada di sebelah barat dan sebelah timur, ini adalah stand dari kelas 10. Ya betul Kak. Dan yang tenda biru-biru ini dari kelas berapa Kak? Dari kelas 12. Wah, ini sepertinya banyak sekali nih Kak yang makanan-makanan yang cukup populer kali Ya, ini betul. di stand. Mungkin nanti kita bisa muter juga. Oh boleh, Boleh kita juga sekali. boleh nih, kita muter-muter, kita cari makanan dulu. Mungkin langsung saja Kak, kita ke Untuk penampil berikutnya. penampil berikutnya ada dari kelompok berapa? Penampil berikutnya ada dari kelompok 2 dengan judul Pelarian Brawijaya kelima ke Pantai Ngobaran. Wah ini cerita yang familiar ya Kak di daerah kita. Ya, Terutama di betul. Saptosari nih. Karena Pantai Ngobaran sendiri terletak di Kecamatan Saptosari. Lebih tepatnya di Kanigoro, Padukuhan Ya, Kanigoro. betul. Dari teman-teman semuanya sudah tahu Pantai Ngobaran? Apa ada yang dari Kanigoro? Ada? Pastinya ada. Sudah siap untuk penampilan berikutnya? Kelompok 2 sudah Kak. siap? Sudah, oke. Kelompok 2 ini menceritakan tentang apa? Menceritakan tentang apa Kak Nesa? Kelompok 2 ini menceritakan tentang kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh Raja Brawijaya kelima atau Sinuhun Kertabumi yang memiliki seorang putra bernama Raden Patah. Pada saat itu kerajaan Majapahit hidup aman dan damai. Tetapi pada saat kepulangan Raden Patah dari Palembang, ia menuntut tahta sang ayah dan juga menuntut sang ayah untuk masuk ke agama Rasul atau agama Islam. Di mana pada saat itu sang Prabu Brawijaya kelima Kertabumi adalah penganut agama Siwa Buddha dan kemudian Raja Brawijaya menyerahkan tahta, tetapi keyakinan beliau tetap berpegang teguh kepada keyakinan lama yaitu Siwa Buddha. Daripada terjadi perang sedarah, beliau memilih mengasingkan diri dari kerajaan Majapahit ke Pegunungan Seribu di Gunung Kidul. Hingga sampailah di kawasan pesisir pantai atau yang biasa kita sebut Pantai Ngobaran yang dulu lebih dikenal dengan hutan sawah. Dalam pelarian itu beliau diikuti 2 istri yang bernama Bondan Surati dan Dewi Lowati. Baik, tadi di awal penampilan kita sudah dibuka dengan tarian. Dan sekarang akan ada penampilan berupa drama. Ya betul sekali Kak. Tentunya dengan talenta-talenta yang ada di Wahabita. Nanti untuk penampilan selanjutnya juga akan menyuguhkan penampilan-penampilan yang tentunya menarik. Dari siswa terutama dari kelas 11. Untuk kelompok 2 sudah siap? Oke. Sebelumnya boleh diberikan tepuk tangan dong teman-teman untuk kelompok 2. Dengan tema Pelarian Brawijaya kelima ke Pantai Ngobaran. Selamat menyaksikan. Pelarian Prabu Brawijaya kelima ke Pantai Ngobaran. Alkisah
pada zaman dahulu, tepatnya pada tahun 1400-an, sebuah kerajaan besar bernama Kerajaan Majapahit dipimpin oleh Prabu Brawijaya kelima. Ia mempunyai 2 orang istri bernama Dewi Lowati dan Bondan Surati. Ia juga memiliki seorang putra bernama Raden Patah. Di bawah kepemimpinan Prabu Brawijaya kelima, rakyat hidup aman dan damai. Di suatu hari di kerajaan Majapahit, Brawijaya dan kedua istrinya sedang membicarakan putra mereka. Lihatlah Paduka, rakyat kita benar-benar dalam kebahagiaan dan kedamaian. Kau benar, Adinda. Ada apa Paduka? Ada sesuatu yang kukhawatirkan. Apa itu Paduka? Aku memikirkan apa yang dilakukan putra kita sampai dia tidak kunjung pulang ke istana. Ya ampun, kau terlalu khawatir sayangku. Dia bukanlah anak kecil yang harus masih engkau tuntun. Suatu saat, dia juga akan memutuskan banyak hal tanpa sepengetahuan kita. Kau benar juga. Permisi Baginda, Permaisuri, makanan sudah siap. Baiklah. Mari Yang Mulia. Setelah kau, Adinda. Namun semua berubah semenjak kepulangan Raden Patah yang menuntut tahta serta ingin sang ayah mengikuti ajaran Rasul. Karena konflik internal di kerajaan Majapahit akibat pengaruh Islam yang semakin kuat, serta Raden Patah, putra Prabu Brawijaya kelima, menganut agama Islam bukan sebagai penganut Hindu seperti ayahnya. Ia berhasil mendirikan Kesultanan Demak dan menjadi ancaman bagi kekuasaan ayahnya. Pengakuan ini mengejutkan Prabu Brawijaya yang masih memegang teguh kepercayaan Hindu Buddha dan merasa bahwa perubahan keyakinan putranya adalah sebuah pergeseran besar dalam tradisi dan kekuasaan kerajaan. Yang Mulia Raden Patah sudah tiba di istana. Apa? Bawa dia masuk. Aku tidak sabar ingin bertemu dengannya. Baik Yang Mulia. Putraku. Salam, Yang Mulia. Selamat datang, anakku. Sudah lama kita tidak bertemu. Selamat nak, karena kau sudah menaklukkan Palembang. Itu bukan apa-apa Ibunda. Nak, katakanlah apa yang kau mau, ayahanda pasti akan menurutinya. Jika ayahanda bisa menepati apa yang kau inginkan. Benarkah? Kalau begitu, saya menginginkan tahta dan ayahanda mengikuti ajaran Rasul. Apa? Apa yang terjadi padamu, anakku? Maaf ayahanda, sepertinya saya terlambat mengatakan. Saya adalah seorang Islam. Ayahanda, sebagai seorang anak, saya tidak bisa membiarkan orang tua saya berjalan di jalan yang salah. Ini bukan jalan yang salah, nak. Justru jalanmu yang salah. Paduka, tenanglah. Setelah semua itu, terjadilah adu mulut antara Prabu Brawijaya dan putranya sendiri, Raden Patah, yang mengakibatkan Prabu Brawijaya memutuskan untuk melarikan diri dari kerajaan Majapahit untuk menghindari perang darah
dengan putranya sendiri. Pelarian ini mencerminkan konflik besar antara kekuatan lama dan kekuatan baru yang sedang berkembang, serta perubahan dramatis dalam lanskap politik dan agama di Jawa pada saat itu. Istri-istriku, jika aku ingin meminta bantuan, apakah kalian bersedia membantuku? Tentu saja, Paduka. Aku akan memberikan tahta kerajaan ini kepada Raden Patah. Benarkah? Paduka, apa kau bercanda? Tidak, Adinda. Aku tidak ingin menyulut perang dengan putraku sendiri. Tapi walau kuserahkan tahta ini, aku akan tetap berpegang teguh kepercayaan Hindu-Buddhaku. Lalu apa yang akan Paduka lakukan? Aku akan mengasingkan diri ke pantai selatan. Tapi pastinya aku tidak bisa meninggalkan kalian karena itulah. Apakah kalian bersedia ikut bersamaku? Tentu. Setelah itu, Prabu Brawijaya pun melarikan diri dari kerajaan bersama beberapa pengikutnya serta kedua istrinya. Mereka berusaha mencari perlindungan di daerah yang belum sepenuhnya terpengaruh oleh kekuatan Islam Raden Patah. Saat dalam perjalanan ke pantai selatan, Prabu Brawijaya menyuruh pengikutnya untuk berhenti mengikutinya agar Raden Patah tidak mengetahui persembunyian mereka. Dan Prabu Brawijaya serta kedua istrinya pun tinggal di desa dekat dengan pantai selatan dan berbaur dengan penduduk setempat. Berhenti. Ada apa yang mulia? Terima kasih. Kau sudah menjadi pengikut setiaku. Tapi cukup sampai di sini saja, aku bisa menjaga istriku dan diriku sendiri. Kau boleh pergi. Baiklah, atas perintah yang mulia. Paduka, Ratu, tumben keadaan ke desa. Iya, karena ada beberapa permasalahan di kerajaan. Apa itu, Ratu? Apakah saya bisa membantu? Tidak apa-apa, tidak usah dikhawatirkan. Selang beberapa hari, Prabu Brawijaya dan kedua istrinya pun mendapatkan tempat tinggal di desa dekat dengan pesisir pantai selatan. Surati, Lewati, aku akan ke hutan dulu untuk mencari buruan. Baiklah. Wah, kalian sangat beruntung ya punya suami yang perhatian seperti itu. Tampan lagi. Sementara itu, di sisi lain hutan, para prajurit utusan Raden Patah telah menemukan Prabu Brawijaya yang sedang berburu. Dan di kerajaan Demak, Raden Patah menunggu informasi tentang Prabu Brawijaya. Asem, sudah lama kita nyari tapi kok ora nemu Jan. Tak pikir kowe ngeluh gitu iso menemukan Brawijaya. Seperti ana urip. Waduh, gawat ini. Aku harus segera siap-siap pergi. Itu seperti Prabu Brawijaya. Ayo ikuti. Istriku, sepertinya kita sedang dalam bahaya. Ada apa, Paduka? Tadi, aku bertemu dengan prajurit yang diutus Raden Patah. Sepertinya mereka mau memburu kita. Apa? Mengapa mereka bisa sampai ke sini? Mana aku tahu. Sudah. Lebih baik kita cepat pergi dari sini sebelum mereka menemukan kita. Kemudian Raden Patah pun mendapatkan kabar
dari Panglima dan prajurit pengikutnya bahwa mereka telah menemukan keberadaan Prabu Brawijaya dan memutuskan untuk menemuinya. Raden. Kenapa ini? Apakah ada singa yang mengejarmu? Waduh, ini lebih dari singa, Raden. Apa maksudmu? Raden, kami telah menemukan tempat persembunyian Prabu Brawijaya dan istri-istrinya, Raden. Apa? Di mana? Di dekat hutan pesisir pantai selatan ada sebuah desa, mereka menempatinya, Raden. Bagus. Akhirnya kita akan bertemu, Ayah. Panglima, kumpulkan prajurit kita. Kita akan ke sana sebelum matahari berbenam. Siap, Raden. Sayang sekali, di tengah perjalanan mereka bertemu dengan prajurit Raden Patah yang diutus untuk menangkap sang ayah, yaitu Prabu Brawijaya. Paduka, kita akan kemana? Kita mengikuti alur saja, Adinda. Tapi Paduka, hari ini sudah mulai gelap. Bukankah lebih baik kita beristirahat? Baiklah, jika kalian sudah lelah, kita akan mencari tempat untuk beristirahat dulu. Akhirnya, kita bertemu, Ayahanda. Ayo lari istriku. Paduka, sudah tidak ada jalan. Kita sudah tamat. Di tengah-tengah keputusasaan Prabu Brawijaya, Brawijaya pun membakar hutan di pesisir pantai tersebut sampai berkobar-kobar untuk melakukan pati obong atau membakar dirinya sendiri. Paduka, Istriku, sebesar apakah cinta kalian kepadaku? cinta saya kepada Tuhan sebesar gunung. Cinta saya kepada Tuhan sama seperti kuku ireng. Bila setiap dipotong, pasti akan tumbuh kembali. Jika cinta itu hilang, maka cinta itu akan tumbuh kembali. Paduka, Dewi Lowati! Itulah akhir kisah dari pelarian Prabu Brawijaya kelima ke Pantai Ngobaran. Boleh dong teman-teman diberi tepuk tangan sekali lagi untuk penampilan dari kelompok 2 dengan tema pelarian kelima Brawijaya ke Pantai Ngobaran. Wah Kak, ini sudah ada penampilan drama, nanti ada apa lagi ya Kak kira-kira? Masih banyak ya tentunya? Ya, tentu masih banyak Kak, karena kita baru keluar 2 penampil ya Kak. Kak, saya penasaran nih Kak, dengan drama yang ditampilkan ini tadi kira-kira teman-teman ini latihan berapa lama sih? Mungkin dari perwakilan kelompok 2 bisa naik ke atas panggung untuk Dine sama Kak, Hanafi. Kak, saya mau request Kak. Siapa? Mau Raden Patih sama Patah. Prabu Brawijaya. Raden Patah. Ya, mohon maaf. Ya, Raden untuk Raden Patah dan Prabu Brawijaya bisa naik lagi ke atas panggung dong. Ayo. Ayo Raden. Oh, Prabu. Hijau-hijau ya Kak. Waduh, awas Kak, ada Prabu Kak. Nanti dikejar. Ya. Oke, bisa naik ke atas panggung. Oke, mungkin bisa perkenalan dulu dan berperan sebagai siapa? Sini dong Kak, jangan malu-malu. Kayak gimana aja. Ayo, maju ke depan. Nama saya Dineva Ikriskulos, saya berperan sebagai Prabu Brawijaya yang... Kurang keras Kak, katanya Prabu. Prabu itu suara yang tegas. Oke Kak Hanafi bisa ke sini? Boleh perkenalan dulu namanya siapa? Nama saya Adineva Ikriskulos, saya berperan sebagai Prabu Brawijaya yang melarikan diri ke pantai selatan.
Ke pantai mana? Ngobaran. Sudah pernah ke Ngobaran? Sudah dong. Oke, berlari ke sana sudah pernah ke sana juga. Oke, selanjutnya ada siapa? Perkenalkan, nama saya Raden Patah. Oke, Raden, siap Raden. Raden Patah, aslinya namanya siapa? Waduh. Muhammad Hanafi. Muhammad Hanafi. Oke teman-teman, ini adalah sebagai Raden Patah dan juga Prabu Brawijaya ini sebenarnya mereka ini adalah salah satu panitia dari Lustrum ke-8. Mungkin bisa diberitahu nih Kak, tips and triknya membagi waktu. Tentu aja sebagai panitia itu pasti banyak sekali agenda nih. Terus kapan nih sih bisa ada waktu buat kalian latihan? Itu gimana kalian memanajemen waktunya? Boleh dikasih tips and trick untuk teman-teman semuanya untuk manajemen waktu yang baik. Silahkan Prabu Brawijaya. Oke, siap. Prabu Brawijaya siap menjawab? Oke, siap. Boleh dijawab dong? Waduh, gimana manajemen? Cukup mudah membagi waktu itu. Oh, bagaimana? Yang susah itu apa Kak? Membagi cinta. Oh, membagi cinta. Membaginya ke siapa kok susah? Kedua istri ya? Tadi kan beristri 2 ya? Ya. Oke. Pesan dan kesan dong Kak untuk SMA Negeri 1 Payan, berhubung SMA Negeri 1 Payan sudah berdiri selama 40 tahun, mungkin ada pesan dan kesan atau harapan tersendiri untuk SMA tercinta kita. Harapan saya untuk SMA 1 Negeri Payan tercinta ini semoga kedepannya lebih baik, lebih bagus. Terus acara Lustrum lebih meriah tentunya. Amin. Dan ya apalagi? yang terbaik untuk SMA Oke, ini. amin. Dan mungkin boleh dong dikasih semangat untuk kakak-kakak panitia juga dan teman-teman semuanya. Raden Patah. Raden. Semangat untuk panitia. Oke, semangat ya. Terus ada lagi? Semangat untuk kakak panitia yang sudah tidak tidur dari semalam. Oh, tidak tidur. Tidur tapi hanya ya mungkin 1-2 jam. Oh, ini curhat ceritanya. Hanafi turu, ya kalau nggak tidur ya bukan manusia, harus tidur. Prajurit. Oke, prajurit. Siap naik ke atas panggung? Prajurit bisa naik ke atas panggung? Gak apa-apa, ayo naik. Silahkan prajurit. Waktunya Silahkan masih naik ke atas panjang. panggung. Oke, siap. Ada 2 prajurit ini, Gapuro. Badan-badan Gapuro. Kita perkenalan dulu ya Kak? Boleh perkenalan. Ada yang belum kenal? Banyak ya, perkenalan dulu. Ini sapa dulu dong, disapa dulu. Sapa dulu di kamera, sapa. Halo semuanya, Halo. Perkenalkan nama saya Tatali Pratama dari kelompok 2. Berperan sebagai apa? Berperan sebagai Jenderal Raden Patah. Oh ya, peran sendiri kok lupa, gimana toh. Selanjutnya ada siapa ini? Perkenalkan, nama saya Narendra Wahyu Arisaputra. Saya berperan sebagai prajurit Panglima. Oke. Harapannya dong untuk SMA 1 Payan, boleh diberi harapan untuk kedepannya? Ini kenapa? Ayo gak apa-apa. Apa? Harapannya apa? Semoga SMA 1 Pelayan terus jaya dan berkembang pesat. Oke, amin. Selanjutnya, perasaan Anda gimana menjadi panitia terus masih pentas lagi, ini gimana? Berkesan bagaimana? Ayo, gimana? Berkesan sangat seru dan Seru. Besok mau ikut lagi? Panitia lagi? insya Allah. Oke, ditunggu. Oke, terima kasih bisa kembali lagi. Selamat bertugas kembali. Raden.